adakan giveaway uang atau pulsa sebesar Rp150.000 setiap pemenang. Jika video ini tembus dengan 1000 like, pemenang akan diumumkan pada video berikutnya. Syarat ikutan giveaway. Yang pertama, wajib like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Mekril Sumigar. Yang ketiga, share video ini ke grup Facebook dan grup WA kalian. Yang keempat, berikan komentar positif dan jangan lupa untuk cantumkan nomor handphone dan WA kalian. Ketiga pemenang akan diundi secara random dan akan diumumkan pada video saya selanjutnya. Rp100.000. Halo bosku, senang dapat berjumpa kembali. Kembali saya akan berbagi kepada kalian di channel Mekril Sumigar. Saat ini saya akan berbagi kepada kalian informasi salah satu aplikasi penyedia jasa pinjaman secara online cepat cair terbaru. Nah bosku, aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan kita dana pinjaman. Jadi harapan saya bagi kalian yang sedang mengalami masalah keuangan atau kesulitan finansial, semoga informasi ini atau video kali ini atau bahkan aplikasi ini bisa membantu kalian untuk keluar dari masalah keuangan kalian. Sebab di aplikasi ini sangat cepat dalam memberikan kita dana pinjaman. Nah bosku, tentu saja aplikasi akan saya bagikan kepada kalian kali ini belum terdaftar di OJK alias masih bodong atau ilegal. Sebaiknya kalian kondisikan terlebih dahulu perangkat yang hendak kalian gunakan. Ada dua data utama yang sebaiknya harus kalian kondisikan. Yang pertama ialah isi galeri kalian. Yang kedua ialah info kontak yang ada di perangkat handphone kalian. Saran saya bagi kalian, jikalau kalian memiliki dua handphone, sebaiknya kalian gunakan salah satu handphone untuk meminjam di aplikasi pinjaman uang online. Dan satunya lagi untuk handphone pribadi kalian atau yang menyimpan data-data pribadi kalian. Namun bagaimana jikalau kalian hanya memiliki satu handphone atau kita hanya memiliki satu buah handphone? Tenang saja, kalian bisa kondisikan perangkat kalian terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi seperti ini. Dan untuk cara mengkondisikan perangkat, kalian bisa menghubungi nomor WA yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah bosku, nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi khusus hanya untuk membahas atau membantu bagi kalian yang hendak mengkondisikan perangkat. Serta saran saya juga bagi kalian agar supaya pinjaman kalian tidak ditolak, sebaiknya kalian gunakan data pribadi kalian. Jadi jangan kita gunakan data orang lain, sebab itu nantinya hanya akan membuat pinjaman kita ditolak atau otomatis ditolak. Nah bosku, sebelum kita ke informasi atau ke aplikasinya, ada yang bertanya, "Bang, apakah aplikasi pinjol ilegal itu memiliki DC lapangan?" Di sini saya jelaskan kepada kalian bahwa aplikasi pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Jadi sangat aman untuk kita gunakan. Ada juga yang bertanya bagaimana hukum meminjam di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah bosku, di sini saya perlihatkan kepada kalian informasi dari Kominfo. Di sini Kominfo sendiri sudah mengatakan bahwa pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Nah otomatis jikalau Kominfo sendiri sudah mengatakan hal demikian, berarti kita dianjurkan memang tidak usah membayar di aplikasi pinjol ilegal. Sebab dengan demikian itu bisa memberantas aplikasi-aplikasi seperti ini. Jadi sangat aman untuk kita pinjam. Apalagi bagi kalian yang hendak galbay atau gagal bayar. Namun di sini saya bukan mengajarkan hal demikian, sebab sebenarnya yang namanya hutang itu juga tetap harus kita bayar. Namun tergantung dari pribadi kita masing-masing. Namun jikalau berbicara aman tidaknya untuk mengembalikan dana pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, di sini jelas Kominfo sudah mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan, artinya aman untuk kita galbay. Nah bosku, jadi aplikasi ini juga tidak masuk dalam salah satu aplikasi yang dihapus oleh Kominfo. Sebab aplikasi yang tidak memiliki izin dari OJK itu akan dihapus oleh Kominfo. Sampai dengan bulan Juli saat ini 2022, aplikasi ini masih tetap berada di Play Store, artinya masih nongkrong bebas di Play Store. Itu artinya aplikasi ini belum dihapus oleh Kominfo. Dan untuk aplikasi yang akan saya bagikan kepada kalian kali ini ialah aplikasi dari AC Uang. Nah bosku, kalian bisa lihat ini adalah aplikasinya, aplikasi dari AC Uang. Kalian bisa dapatkan aplikasi ini melalui link deskripsi video ini atau bisa juga secara langsung mengunjungi ke Play Store. Ketik saja AC Uang, kalian bisa download langsung, kemudian ajukan pengajuan pinjaman di aplikasi AC Uang ini. Pinjaman di aplikasi ini bagi kita yang baru membuat akun bisa mendapatkan pinjaman sampai dengan 6 juta rupiah. Dengan catatan harus lengkapi semua data yang diminta. Dan sebelum kita buka aplikasi dari AC Uang ini, saya menjawab salah satu juga pertanyaan dari subscriber saya yang bertanya aman mana meminjam di aplikasi pinjol legal dan yang ilegal. Di sini menurut saya untuk aplikasi pinjaman uang online yang legal itu sudah terdaftar di OJK. Jadi mereka sudah connect dengan BI Checking. Jikalau kita tidak mampu membayar atau gagal bayar, data kita akan terancam. Namun jikalau kita meminjam di aplikasi pinjol ilegal,
Mereka belum connect BI checking sebab mereka tidak memiliki landasan hukum dalam hal pinjam meminjam. Sebab Kemkominfo sendiri juga sudah mengatakan atau sudah pernah mengatakan kesepakatan yang dibuat antara peminjam dan aplikasi atau penyedia jasa pinjaman online ilegal itu semua ilegal, artinya tidak ada dasar hukumnya. Dan satu juga bahwa aplikasi ini atau aplikasi yang ilegal mereka tidak connect dengan BI checking, jadi data kita aman. Dan yang menariknya di aplikasi pinjol ilegal itu cenderung lebih cepat, lebih mudah bagi kita untuk bisa mendapatkan dana pinjaman. Karena kita hanya butuh melengkapi data saja. Sebab untuk BI checking bagi mereka tidak menjadi masalah. Intinya kita harus gunakan data pribadi kita, jangan kita gunakan data orang lain agar supaya pinjaman kita tidak ditolak. Oke, di sini saya klik buka untuk aplikasi dari Esi Uang ini. Kalian bisa download terlebih dahulu untuk aplikasi ini sebelum melakukan pengajuan pinjaman. Di sini platform resmi melindungi keamanan dan privasi data Anda. Pinjaman tertinggi sampai dengan 6 juta rupiah. Kita klik saja ambil sekarang. Dan di sini kita akan melengkapi beberapa data agar supaya kita bisa mendapatkan pinjaman dari aplikasi Esi Uang ini. Di antaranya ialah informasi pribadi, kontak darurat, verifikasi wajah, informasi utama, dan informasi bank. Di sini saya sudah mengisi 4 data awal, tinggal saya melengkapi saja untuk informasi bank. Namun saya akan perlihatkan kepada kalian tentang informasi pribadi yang sudah saya lengkapi. Nah, bosku, di informasi pribadi di sini kita diminta untuk mencantumkan tanggal lahir kita, status pernikahan kita, jenis kelamin, tempat kita tinggal beserta dengan jenis profesi pekerjaan kita. Kemudian setelah kalian selesai mengisi, kalian klik saja lanjut. Nanti kita akan diarahkan pada proses yang kedua. Di sini pada proses yang kedua, kita diminta untuk mengisi kontak darurat. Artinya kita cantumkan kontak darurat atau nomor kontak darurat yang bisa dihubungi. Di sini kalian isi saja sesuai dengan yang saya anjurkan, yaitu harus orang terdekat kalian. Kemudian setelah selesai, kalian klik lagi lanjut. Kemudian kita akan diarahkan lagi pada proses atau tahap yang ketiga. Di proses atau tahap yang ketiga di sini kita akan diminta untuk foto selfie. Kemudian setelah selesai seperti ini, kalian bisa lihat nanti secara otomatis kalian akan diarahkan pada proses yang selanjutnya, ialah informasi utama. Kalian harus ambil gambar untuk foto KTP kalian atau kartu identitas kalian. Kemudian foto selfie memegang KTP kalian. Nanti secara otomatis akan tercantum untuk nama beserta dengan nomor NIK atau nomor KTP kalian. Kemudian pada bagian bawah kalian tinggal cantumkan saja untuk informasi pekerjaan, status pendidikan, penghasilan bulanan, agama, dan pendidikan. Kemudian setelah selesai kalian klik lagi lanjut. Nah, bosku, nanti secara otomatis kita akan diarahkan pada proses yang terakhir atau tahap yang terakhir. Di tahap atau proses yang terakhir di sini kita tinggal melengkapi saja informasi akun bank kita, yakni nama bank yang kita gunakan sesuai yang tertera di buku rekening. Kemudian kita isi untuk nomor rekening kita. Di sini saya akan perlihatkan kepada kalian bank-bank apa saja yang sudah bisa menerima pencairan dari aplikasi ini. Di sini ada beberapa bank yang sudah bekerja sama atau artinya sudah bisa menerima pinjaman dari aplikasi ini untuk kita. Kalian bisa pilih saja sesuai dengan bank yang kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Bank BRI. Kemudian kita klik konfirmasi, kemudian kita masukkan untuk nomor rekening kita. Oke, langsung saja saya berikan untuk nomor rekening saya. Kemudian setelah selesai kita klik saja lanjut. Otomatis kita sudah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi Esi Uang ini. Sekedar informasi kepada kalian, aplikasi ini sampai saat ini sangat gencar dalam memberikan kita dana pinjaman. Intinya kita harus sesuaikan data kita atau kondisikan perangkat kita terlebih dahulu. Dan pastikan juga agar supaya pinjaman kita tidak ditolak, kita harus memiliki data yang sama, yakni KTP, buku rekening beserta dengan nomor atau kartu SIM di perangkat kita. Jadi saat kartu SIM atau nomor perangkat yang kita daftarkan itu harus menggunakan KTP kita atau KK atau kartu keluarga kita. Oke, bosku, mungkin demikian untuk pembahasan kita kali ini tentang aplikasi Esi Uang. Sebelum kita berpisah, jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya jika kalian suka dengan video seperti ini. Sebab nantinya saya akan kembali kepada kalian dengan informasi atau video saya yang terbaru. Jangan lupa tetap kondisikan perangkat kalian. Salam pinjol lovers, sampai kita berjumpa kembali.